Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi bersama Kiai Haji Dr. Nas Mahfud Said MAG yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam Religi Pagi bersama kami ada di Cirebon Pro 1 Kanal Inspirasi. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati Kiai Haji Dr. Nas Mahfud Said MAG akan bersama-sama dalam tema sejarah kurban. Dan kita ketahui bahwa kita sudah melaksanakan sholat Id ataupun merayakan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah kemarin, dan sekarang kita masih memasuki hari Tasyrik di mana menurut Kiai Haji Dr. Nas Mahfud Said MAG masih bisa berkurban ya pendengar ya. Baik pendengar, Anda akan bersama kami dan silakan Anda nanti bisa berkirim WA di 081324 951935 ataupun juga langsung nomor telepon kami di 0231849329 dan juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui channel YouTube kami di live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini kan atau pukul 6. Baik pendengar, kini saatnya Anda akan bersama mendengarkan kajian religi pagi yang mengusung tema ataupun mengusung kajian sejarah kurban bersama Kiai Haji Dr. Nas Mahfud Said MAG. Kami persilakan Kiai untuk memberikan kajian terlebih dahulu. Monggo Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta radio tanggap bencana COVID-19 RRI Cirebon yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana dengan izin serta ridhonya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat udara dalam acara religi pagi. Dan insya Allah tema yang kami angkat pada pagi hari ini yaitu sejarah berkurban. Sejarah kurban ya. Perlu diketahui kalau ditinjau dari segi sejarahnya, Nabi Ibrahim Khalilullah itu adalah seorang nabi yang banyak mendapat ujian atau cobaan bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud karena menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dibakar oleh Nabi Ibrahim. Dengan mukjizatnya alhamdulillah selamat dari kobaran api Raja Namrud. Kemudian suruh menghitan umatnya ya. Bahkan yang dikhitannya itu adalah kaumnya yang umurnya 80 tahun dan yang dikhitannya itu alat vital seluruhnya. Pada waktu itu pada meninggal dunia, yaitu ujian luar biasa. Kemudian diajari oleh malaikat Jibril cara menghitannya. Dan juga ujiannya punya istri yang bernama Siti Sarah, tidak punya anak-anak sampai usianya sudah 80 tahun lebih, 82 ya. Siti Sarahnya itu tidak mengandung ya. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhan berilah saya keturunan yang soleh ya Allah. Doanya Nabi Ibrahim itu siang malam, pagi sore tidak henti-hentinya berdoa, sehingga istrinya yang bernama Siti Sarah merasa iba, ya Allah saya ini sudah tua, sudah menopause. Kalau ukuran kesehatan ya tidak mungkin
akan mengandung, tidak mungkin akan punya anak. Sedangkan suamiku selalu berdoa, wahai Tuhan berilah kami keturunan yang soleh. Kemudian Siti Sarah mendatangi suaminya, Kang Mas, kalau pengen punya anak jangan mengharapkan dari saya udah tua ya, udah menopause. Kalau ingin punya anak, Kang Mas nikah lagi aja, silakan berpoligami. Saya siap mencarikan, mau dengan siapa, saya yang melamarkan ya. Mau dengan perawan banyak, mau dengan ratu rangda tua banyak ya. Mau dengan rani rangdani nini boleh ya. Mau dengan jahe jada hebring juga saya siap mencarikannya. Tapi apa ya? Jawabnya Nabi Ibrahim, wahai Sarah, saya ini tidak mau menikah dengan siapapun. Saya ingin keturunan dari rahim Anda. Waduh ya. Tantangan bagi Siti Sarah. Sampai siang malam membujuk suaminya suruh berpoligami ya. Coba bayangkan kalau kita seorang laki-laki ya, misalkan Mas Pian atau siapa ya, kalau suaminya nyuruh cari istri buat dianya, mungkin ya rata-ratanya orang itu mau ya, itu ya. Tidak disuruh aja kadang-kadang nyosor duluan ya. Tapi Nabi Ibrahim jawabnya, wahai Sarah, saya tidak mau berpoligami. Saya ingin punya anak dari rahim kamu ya. Meronta-ronta Siti Sarah membujuk suaminya suruh berpoligami, tidak mau. Akhirnya dia pikir-pikir, loh kenapa saya ini menyuruh suami saya suruh menikah dengan orang lain, sementara saya atau kami ini keluarga punya hamba sahaya perempuan yaitu Siti Hajar. Siti Hajarnya sudah waktunya berumah tangga, umurnya sudah 42 tahun dalam sejarah itu ya. Kenapa enggak suruh menikahin saja? Nah, kami bebaskan dulu dia dari hamba saya atau budak ya, amat, budak perempuan, kemudian dibebaskan, dipanggil, wahai Sarah, dipanggil, apa wahai Hajar, kata Sarah ya. Kata Siti Sarah sebagai majikan perempuannya, wahai Hajar, ta'ali, ibarat kalau bahasanya Ibu Reni sih come here ya. Waduh ya. Understand katanya, siap atau labbaik ya. Ada apa nyonya? Bagaimana kamu menikah dengan tuan ya? Tuan siapa nyonya? Ya tuan Ibrahim ya. Mau enggak? Loh, tuan kan sudah punya nyonya, masa harus menikah dengan saya? Enggak, udah kamu harus mau ya. Nanti akan saya merdekakan kamu, kemudian kalau yang penting kamu mau, nanti kita bareng-bareng satu rumah, kemana-mana bareng ya. Satu rumah, masak bareng, ibadah bareng, ke pasar bareng, kemana-mana bareng lah, enak ya nanti ya. Akhirnya udahlah terserah nyonya saja, kata Siti Hajarnya. Kemudian Siti Sarahnya datang kepada Nabi Ibrahim, Kang Mas, daripada begitu Hajar tuh udah waktunya berumah tangga, udah nikahin aja, nikahin. Nanti sama-sama bersama kita punya anak, nanti saya mengasuh, katanya gitu ya. Waduh, luar biasa. Nabi Ibrahim pertamanya tidak mau, dibujuk sampai nangis-nangis suruh menikahi Siti Hajar, kata Siti Sarahnya itu ya. Waduh, Nabi Ibrahim pada waktu itu lagi dalam perjalanan berdoa, minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah saya keturunan yang soleh ya Allah ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Ya Allah, saya yakin Engkau adalah Zat yang mengabulkan doa. Ampunilah segala dosaku dan ampunilah segala dosa kedua orang tuaku
dan ampunilah semua dosa-dosa orang mukmin dan mudahkanlah kami ketika dihisab di hari kiamat. Itu doanya Nabi Ibrahim, ada di dalam surah As-Saffat 101 dan dan surah Ibrahim ayat 40-41 ya. Nabi Ibrahim punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim di tengah-tengah perjalanan berdoa ingin punya anak, berkurban 1000 ekor kambing ya. 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu atau sapi, dan 100 ekor unta. Waduh, luar biasa ya. Jadi ketika dia berkorban, orang-orang yang beriman mengagumi ya. Orang-orang yang beriman serta para malaikat mengagumi Nabi Ibrahim. Wahai engkau Nabiullah Ibrahim, hebat sekali, dermawan sekali, korbannya banyak sekali, sampai 100 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Dikagumi oleh para malaikat dan oleh orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim menjawab ya. Menjawab itu ya. Berkatalah Ibrahim, semua yang telah aku kurbankan bukan apa-apa bagiku. Ini adalah milik Allah. Demi Allah, jika seandainya aku mempunyai seorang putra, tentu aku akan sembelih untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kurbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, jadi sudah bernadar Nabi Ibrahim, kalau saya punya anak sampai mengucapkan demi Allah ya, kalau doa saya dikabulkan, punya anak akan saya korbankan. Ini saya berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta, tidak apa-apa. Ini semuanya milik Allah katanya. Waduh, luar biasa. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim ya menuruti kemauan Siti Sarah istrinya, itu suruh menikah dengan hamba sahayanya yang bernama Siti Hajar. Akhirnya terjadilah pernikahan yang kedua bagi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim istrinya ada dua, Nyi Enom namanya Siti Sarah, Nyi Tua namanya Siti Hajar. Waduh, satu atap, dua istri, satu suami. Waduh, nikmatnya ya kalau kita itu ya. Waduh, kalau Mas Pian aja, ini Nyi Enom, ini Nyi Tua, gelimpung kanan Nyi Tua, gelimpung kiri Nyi Enom, kemana-mana bareng ya. Masya Allah, kemana-mana bareng, plesir bareng, sholat bareng, masak bareng, sampai dengan ayam ireng sapetarangan, turu bareng gerayang-gerayangan. Masya Allah ya. Nyi Tua dengan Nyi Enom, satu suami, satu rumah. Tidak begitu lama Allah mengkaruniai kepada pasangan suami Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar mengandung ya. Mengandung, secara singkatnya mengandung 9 bulan, lahir jebrol. Alhamdulillah. Anaknya diberi nama Ismail. Waduh, Nabi Ismail tampan, parasnya bagus, ganteng, lincah. Tentunya senang Nabi Ibrahim mendapatkan anak, sudah dikabulkan. Siti Sarahnya wiswayai rumah tangga, punya suami, ya langsung cesplong ya mengandung, punya anak. Ditimang-timang, Masya Allah, yang namanya orang suami istri punya anak. Kemudian istri yang tuanya, Siti Sarahnya, ya menerima, gembira juga, Alhamdulillah kita punya anak. Jadi bareng-bareng. Istri tuanya Siti Sarahnya itu pura memasak, ngumbah popok ya, belanja sendiri biasanya bersama Siti Hajar. Siti Sarahnya itu bedong bayi, ngurusi suami, ngurusi istri mudanya suaminya. Waduh,
memandikan bayi segala-galanya ditikal sendiri. Sehari 2 hari enak, menjelang 40 hari itu kecapean, timbullah wanita aslinya begitu, tidak mau dimadu ya, padahal tadinya mengawali, yang menyuruh, dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Oleh karena itu pelajaran bagi kita kaum laki-laki, jangan mau kalau disuruh berpoligami, wanita manapun tidak mau, tidak ikhlas ya di poligami itu ya. Nah setelah bayinya itu lucu, kemudian Siti Hajarnya yang maklum orang baru lahiran belum 40 hari boro-boro memandikan bayi apa ya, ibarat zaman sekarang kan dibalur-balur badannya dengan beras kencur ya. Jamunya Nyonya Cindil, Jati Barang, Jati Sawit, wonge garang sugi duit. Nah Masya Allah, di apa namanya, jamu, dibikinin jamu. Pas zaman dahulu belum ada jamu yang instan, mungkin dadak bebek gitu ya. Jadi capek, protes, malam-malam tidak bisa tidur, pagi kerja, siang kerja. Siti Saranya akhirnya protes, Kang Mas saya merasa risih ya, tangisan bayi malam, saya capek nggak bisa tidur, siang kerja. Lama-lama lagi, waduh, yang namanya sifat wanita karena tidak suka dimadu, suruh dibuang. Dibuang sana bayinya, dan istri kamu sana dibuang, suruh dibuang. Waduh, kamu katanya saya suruh berpoligami kalau punya anak bareng-bareng, sekarang kok diusir. Akhirnya dikasih 1 ekor unta yang paling bagus oleh Siti Sarah. Karena mekayo dari mudanya itu Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, yang merasa dirinya punya harta, saya dengan Ibrahim bukan Hajar katanya. Jadi dikasih 1 ekor unta yang di atas untanya ada mendalinya, ada ranjang-ranjangnya. Silahkan dibawa ke sana katanya. Dibuang, wah dibuang. Dikasih unta 1, kemudian bekalnya 1 keranjang kurma dan 1 kimpul air ya. Kata Nabi Ibrahim, ya sudah kalau kamu menginginkan demikian, akan saya bawa ini istri muda menuju Wadi Mekah di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu masih hutan gundul, belum ada bangunan, dan itu di luar Masjidil Haram. Kalau sekarang mah sebelah selatan, di dalam Masjidil Haram ya, di sebelah selatan. Dulu belum ada namanya, masih di luar masjid, dan keadaan bangunan Masjidil Haram pun tidak sempurna sampai sekarang ini ya. Ditaruh di situ, tidak ada orang, tidak ada penduduk, tidak ada rumah ya. Kata Nabi Ibrahim, hai Hajar, kamu rawatlah bayi ini ya dengan baik ya. Saya mau pergi. Loh, mau pergi kemana Mas? Sudah, kamu jangan banyak bertanya, ini perintah Allah. Ya sudah, kalau perintah Allah, insya Allah kita dalam keadaan sempurna dan tidak disia-siakan, mudah-mudahan mendapat anugerah yang luar biasa. Itu Siti Hajar, wanita yang soleh, menerima ditinggal, tidak ada siapa-siapa. Sehari bisa bertahan, 2 hari, 3 hari, 4 harinya itu asinya mengering dan bekalnya habis, air 1 kimpulnya habis, kurma 1 keranjangnya pun habis. Akhirnya bayinya menangis-nangis, pengen nyusu. Siti Hajarnya tenaganya lemas karena tidak ada asupan. Jadi naik ke Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayatawafa bihima faman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Bismillah, Allahu akbar, ya Allah, ya Allah. Digendong-gendong bayi itu lari-lari dari Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah, hampir putus asa karena tak tahan dahaga. Tiba-tiba air mengalir di antara kedua kaki Ismail. Seraya berkata, Zami, Zami. Sejak itu dinamakan air Zam-Zam. Siti Hajar mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa sampai 7 kali, hampir putus asa.
Ismail yang masih kecil mungil didirikan menangis ya, sampai Siti Hajarnya pun menangis sedih sekali. Ya Allah, apakah ada orang di sini? Nggak ada siapa sih Pak. Tiba-tiba di dekat kaki Ismail memancarlah air yang deras, ada suara tanpa rupa berkata zami zami, bergenanglah bergenanglah. Pada waktu itu Siti Hajar mau mengenyangkan meminum air zam-zam, dan Nabi Ibrahim pun diraupi dengan air zam-zam, ditetesi air zam-zam, Nabi Ismailnya maksudnya ya. Kemudian kenyanglah, enak, mau minum, tiba-tiba datang malaikat Jibril, wahai Hajar, kamu mau minum air zam-zam ini, baca doa dulu. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa minum air zam-zam. Sehingga Masya Allah banyak kafilah yang berlalu, ini banyak burung-burung pada datang mandi minum. Waduh, ada air deras ya. Siapa yang menemukan air zam-zam? Yaitu Siti Hajar ya, seorang istri muda yang diusir oleh istri tuanya, tapi Allah memberi pertolongan menemukan air zam-zam yang sekarang antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah dijadikan salah satu rukun haji, yaitu sa'i, lari kecil ya, diabadikan itu sejarah ya. Kemudian Nabi Ibrahim melanglang buana muter-muter di lingkungan negara Jazirah Arab, ke Turki, ke Yaman. Waduh ya. Sehingga datang lagi, ingat kepada istri tuanya. Lagi apa? Siti Sarah itu, ya Allah, ditinggal katanya. Istri mudanya ditinggal, istri tuanya pun ditinggal. Datang ke istri tua. Assalamualaikum wahai Sarah. Waalaikumsalam, sambil menangis, murung ya. Kenapa kamu? Katanya, udah makan belum? Wah, ibarat bonser-bonser, udah makan belum? Mbuh ya. Mbuh katanya. Ada apa? Ada apa sih kamu tuh? Mbuh ya. Nggak tahu katanya. Dilihat badannya panas, suruh minum muntah ya. Suruh makan muntah. Loh kenapa? Tahu-taunya Siti Sarah pun mengandung. Dengan kekuatan doa, walaupun orang sudah menopause, doa adalah anugerah dari Allah ya. Makanya kita kalau berdoa jangan putus asa, apalagi doa pengen punya anak. Siti Sarah walaupun sudah menopause tapi mengandung pula ya. Secara singkatnya mengandung 9 bulan, lahir, diberi nama Ishak. Nabi Ishak yang banyak menurunkan beberapa nabi, termasuk Nabi Ismail, keturunannya hanya satu yang jadi nabi itu ya, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Rasulku dan Rasul kami, panutan kami adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh. Kemudian setelah ya sudah beres ya kelahiran persalinan Siti Sarah, Nabi Ibrahim menghampiri Siti Hajar, istri mudanya yang ditinggal di antara Bukit Sofa dan Marwah. Lagi apa? Tiba-tiba dimuliakan oleh penduduk Arab Saudi ya, dibikinin rumah karena itu penemu air zam-zam. Si Nabi Ismailnya sudah besar, kira-kira umur 9 tahun pada waktu itu, 9 tahun. Tiba-tiba malam tanggal 8 bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, laksanakanlah nadar kamu. Bukankah kamu sudah bernadar kalau punya anak mau dikorbankan? Waduh, jam 1 malam bangun, astagfirullahaladzim, ini mimpi saya. Sampai sepanjang siangnya itu terngiang-ngiang, tadi mimpi itu dari Allah atau dari malaikat atau dari bangsa jin atau bangsa setan ya. Terngiang-ngiang, masih teka-teki. Makanya hari itu dikatakan hari Tarwiyah, tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Ibarat sekarang, tahun sekarang, kemarin hari Jumat itu hari Tarwiyah. Ya, ini diperintahkan kita berpuasa 1 hari Tarwiyahnya. Kemudian malamnya mimpi lagi, wahai Ibrahim, laksanakanlah nadar kamu. Sudahkah kamu bernadar kalau punya anak akan dikorbankan? Akhirnya terbangun lagi jam 1 malam, di pagi harinya sampai sepanjang siang terngiang-ngiang.
dan meyakini bahwa ini mimpi dari Allah. Memang saya pernah berkurban, pernah bernadar sewaktu saya berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Saya berjanji di hadapan para malaikat dan di hadapan Allah, di hadapan orang-orang yang beriman, kalau seandainya saya punya anak mau dikorbankan, mau disembelih dengan tangan sendiri itu ya. Makanya hati-hati ya para pendengar, ketika bernadar itu jangan begitu ya. Ya, hanya Nabi Ibrahim saja ya, karena ujiannya luar biasa dan orangnya imannya luar biasa. Kemudian hari itu dinamakan hari Arafah. Arafah itu yakin bahwa ini mimpi dari Allah. Menyusul lagi malam ketiganya mimpi yang sama. Hei Ibrahim, laksanakanlah nadarmu. Akhirnya Nabi Ibrahim Khalilullah, Masya Allah, datang kepada istrinya, wahai istriku, tadi malam saya ini ada teguran dari Allah. Saya suruh menyembelih putra kami, yaitu anak kamu Ismail. Kata Siti Hajar, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ismailnya pun didatangi oleh Nabi Ibrahim ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku sayang, saya atau ayah tadi malam mimpi suruh menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Kata Nabi Ibrahim, wahai ayah, laksanakanlah yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapati aku dalam keadaan sabar. Luar biasa. Dan pada waktu itu Siti Hajar diperintahkan suruh menyiapkan baju yang barunya untuk lebaran, diajak sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha, tiba-tiba dibawa suatu tempat, yakni namanya Masy'aril Haram atau Jabal Qurbah, yang sekarang namanya Ka'kiyah Saukiyah ya. Masya Allah. Kami akan mendengar dan mengetahui perintah Tuhanku. Ketika itu Nabi Ibrahim membawa, habis sholat Idul Adha, suruh sarapan dulu anaknya yaitu Nabi Ismail ya, dibawa ke arah Mina ya. Dan pada waktu itu iblis belum pernah sibuk mondar-mandir mempengaruhi Siti Hajar. Wahai ibu, itu mau disembelih putra kamu, jangan boleh. Malah Siti Hajar, hei iblis, kamu jangan berdusta ya. Tidak ada seorang nabi yang akan menganiaya anaknya. Datang kepada Ismail, kamu jangan mau dipotong, mau disembelih. Kata Ismail, wah kamu itu bohong ya. Ayahku tidak bakal berdusta. Mengambil satu buah batu, dilemparkan ke matanya iblis, makanya terkena. Iblisnya itu matanya sebelah kiri, makanya iblis itu matanya buta sebelah. Hati-hati ya. Kalau di tempat yang angker ada yang buta, kita baca Allah Akbar. Kalau diem saja manusia, kalau menghilang iblis ya. Jadi Bismillah Allah Akbar, rajman lisyayatin waridon lirrahman. Sehingga secara singkatnya ini Nabi Ismail dibaringkan menuju ke arah Ka'bah ya. Dipotong lehernya dengan golok yang tajam, mengatakan waduh, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dipotong, waduh, korok ya, serat, tidak mempan. Berkali-kali diasah lagi tidak mempan. Kata Nabi Ismail, kurang tajam. Beberapa wasiat ya, wasiatnya Nabi Ismail antara lain, engkau harus mengikat dua tanganku agar aku tidak bergerak. Kemudian engkau hendaklah menyingsingkan pakaianmu, jangan sampai terkena air yang merasa iba nantinya. Berkali-kali
tiba-tiba malaikat Jibril memberi pelajaran takbir. Malaikat Jibril mengucapkan takbir. Kata malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil ham. Kemudian iblisnya mempengaruhi, larilah Ismail. Ismail dan Ibrahim mengambil segenggam batu, melontar ke wajahnya iblis. Bismillahi Allahu Akbar, rojman lisyayatin waridon lirrohman, jebret ya. Kena mukanya juga, makanya itu yang dijadikan lempar jumroh akobah. Lempar jumlah 3. Yang pertama lempar jumlah akobah waktu lebaran, yang 3-nya hari tasyrik ya. Makanya sekarang masih hari tasyrik yang kedua ya Mas Pian ya. Yang kedua ya. Yang pertamanya adalah hari Senin, Selasa, dan besok satu lagi. Jadi siapa yang mau berkorban masih banyak kesempatan ini ya. Masih banyak ya, kalau nggak sempat hari raya makanya hari tasyrik, Senin, Selasa, Rabu ya. Karena ada hadis yang mengatakan ya, mangka lalu saatan para midhohi para takroban la musallana. Siapa yang punya banyak rizki tidak mau berkorban, maka janganlah datang ke musolaku, tempat ibadahku. Jadi orang kaya yang tidak mau berkorban dari aku umat Muhammad SAW, naudzubillah min dzalik. Itu saja sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita uraikan sejarahnya sangat panjang. Ini sebagian saja. Intinya mari kita berkurban, masih banyak kesempatan ya. Hari tasyrik kedua, ketiga ya. Dan selanjutnya kita buka ruang tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Pian. Monggo Mas Pian. Terima kasih Kiai Haji Dr. Nas Mahfud Said MAG yang sudah memberikan kajian terkait dengan sejarah berkurban. Dan sekarang kami akan hadirkan penelpon yang akan bergabung bersama kami di 0231849329. Setelah tadi Kiai Haji Dr. Nas Mahfud Said MAG menguraikan kajian pada kesempatan pagi ini. Kita akan sapa Anda pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam Mas Piana Wansa. Silakan Pak Setiono di Bumi Ayu. Assalamualaikum guru kita Kiai Haji Mahfud Said MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono tukang nabu beduk ya. Amin. Pertama kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijrah kepada Mas Pian dan Pak Kiai Mahfud Said. Mohon maaf. Korban ada berapa Pak? Saudara sekandung kami mau memberangkatkan mertuanya berangkat ibadah haji buat tahun depan. Tapi keburu ajal tiba, mertua dari saudara kami meninggal. Dibatalkan. Solusinya bagaimana Pak Kiai? Mertua dua-duanya sudah almarhum. Padahal saudara sekandung kami belum mempunyai anak, sudah berumah tangga. Kalau umpama diganti istrinya gimana Pak Kiai? Apakah boleh? Terima kasih atas solusinya dari Pak Kiai Haji Mahfud Said MAG. Tak lupa terima kasih pula kepada Mas Piana Wansa yang telah memberi kesempatan pada kami. Pak Setiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiono yang sudah bersama Kiai Haji Dr. Nas Mahfud Said MAG untuk kesempatan pagi ini. Kita sapa kembali pendengar. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini Pekalongan nih Pak. Pak Sudisno di Pemalang. Oh nggih Pemalang. Pak Sudisno monggo Pak Sudisno silakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya hanya minta ingin diulang doa minum air zam-zam itu tadi ya. Pelan-pelan saya mau mencatatnya Pak Kiai. Terima kasih Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penelpon lagi Pak Kiai ya. Monggo. 3. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Biang. Pak Madali ya. silakan. Waduh, laki-laki semua ya ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madali Plumbon ya.
Ini mau tanya Pak Kiai. Nggih. Kalau orang tiap tahunnya tuh korban terus tapi belum haji itu bagaimana hukumnya? Baik. Tapi belum haji, dan mampu sebenarnya naik haji itu, tapi belum naik haji, tapi tiap tahunnya tuh korban terus. Ya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Bung Pian. Nggih, Pak Wassalamualaikum Wali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon Pak Oke, Setiono, Pak Sutrisno, Pak yang Madali. yang pertama Pak Setiono dulu ya, ya. Teman saya katanya mertuanya mau berangkat haji, tahu-taunya udah keburu meninggal dunia, ya. Apakah boleh diganti oleh istrinya? Oh, jadi boleh ya. Ketika orang sudah daftar haji, kemudian Allah memanggil istet innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya boleh diganti, dan utamakan ahli warisnya, istri atau anak-anaknya ya. Diutamakan itu mereka yang sudah berhaji kalau bisa ya. Jadi badal haji itu ya, jadi wajib ya digantikan karena sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 2 malaikat, malaikat Raqib Atid ya, udah dicatat amal baik ya, Raqib itu ya. Jadi dibadalkan boleh oleh keluarganya, ahli warisnya ya. Utamanya itu ahli warisnya, istrinya atau anak-anaknya, atau orang lain boleh ya yang dipercaya. Terima kasih Pak Setiono ya. Kemudian Pak Sutrisno dari Pemalang, doa minum air zam-zam mangga, ini catat ya. Allahumma inni ya. Ulangi lagi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ulangi ya Pak Sutrisno Pemalang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin ya. Kalau dari artinya, ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit ya. Insya Allah birahmatika ya marhamin, rahmatmu wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Insya Allah artinya udah bisa diraba gitu ya. Dan nanti juga kalau belum bisa mencatat, pendengar yang lain juga bisa mendengar ataupun bisa melihat di channel YouTube kita ya Pak Kiai. Mangga. Ya. Baik, silakan dari Pak Madali Pak Kiai. Kemudian Pak Madali Perumbon, kalau orang tiap tahunnya berkorban terus, orangnya mampu tapi belum haji, bagaimana, bolehkah? Tidak boleh ya. Ya mungkin dia sudah daftar karena sekarang waiting listnya lebih dari 20 tahun ya. Betul, jadi kita anggap bahwa beliau baik sekali ya, walaupun belum haji berkorban setiap tahun. Terima kasih, nggak apa-apa, bagus sekali Pak Madali ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Madali, terima kasih Pak Sutrisno, dan terima kasih juga Pak Setiono di Bumi Ayu untuk kesempatan pagi ini. Dan silakan pendengar, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami di 081324951935 hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita sama kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yan. Nggih, Pak Derubin silakan. Assalamualaikum Ustaz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Derobin ya. Menyimak paparan tadi, maka itu sejarah yang kita dengar, dan seolah-olah memang dari keturunan Kanjeng Nabi Nabi Islam ya, Nabi Muhammad itu dari, kalau bahasa Jawa itu dari istri sendiri ya. Ya seolah-olah kan istri, kalau Padminya kan, kalau menurut Raja Padminya itu Siti Sarah, lalu selirnya Siti Hajar. Nah, karena itu lalu yang menurut keturunan Nabi kebanyakan dari Nabi Ishak. Nah ini, tapi bagaimana pernyataannya kalau dengan apakah Nabi Isa ini juga keturunan, merasa dirinya keturunan dari
Israel. Lah, Israel ini nabi yang mana, Pak Ustadz? Ini yang pertama. Jadi lalu yang kedua, masalah kita sering mendengar ada bukit Safa dan Marwah. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia apa? Kalau kita kan mendengar kalau ada Gunung Tangkuban Perahu atau Gunung Gede, Gunung Galunggung ya, ada legendanya. Lah, arti kata Safa dan Marwah ini apa? Dua pertanyaan saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Pak Kiai, silakan. Oke, Pak Robin, jadi mengenai keturunan Nabi Ismail menurunkan satu nabi, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Tapi paling hebat ya, Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Dari jalur Ishak, banyak keturunan, termasuk juga Bani Israel itu keturunan Ishak ya. Nah, itu orang yang tidak punya negara itu sampai sekarang ya, Yahudi ya itu ya. Yahudi itu ya di Palestina yang selalu membantai umat Islam, orang yang beriman itu adalah kaum Bani Israel yang sampai sekarang. Ya itu keturunannya ya. Dari jalur Ishak ya. Maka dari itu ya para pendengar yang berbahagia ya, yang namanya yang sehebat-hebatnya manusia ya ada aja keturunan yang tidak baik ya. Seperti Nabi Nuh juga ada punya keturunan Kan'an itu yang tidak nurut sama ayahnya ya gitu ya. Ada punya istri juga Nabi Nuh itu Wahila tidak nurut sama suaminya ya. Nabi Lut juga sama istrinya itu ya, mereka tidak beriman. Jadi ya kita itu yang namanya manusia, siapapun ada yang baik, ada yang tidak baik kan gitu ya. Kemudian Pak De Tanjung yang mengenai Bukit Sofa dan Bukit Marwah riwayatnya apa? Yaitu sebuah bukit yang kecil ya, di samping selatan Masjidil Haram ya. Yang di situ dulu di luar masjid, sekarang di dalam masjid ya. Sekarang mah kayak rumah aja biasa ya. Ya naik Bukit Sofanya dikit ya, naiknya tuh tidak terlalu tinggi. Sofa itu artinya murni ya, sofa ya. Marwah itu artinya melewat ya, makanya mondar mandir di tempat yang suci itu namanya sa'i ya. Sa'i itu lari kecil ya di antara Bukit Sofa. Ya tidak sama dengan Bukit Tangkuban Perahu, itu benar-benar gunung itu ya. Jadi bukit itu hanya sebuah tempat yang agak tinggi dikit ya. Dan dijadikanlah salah satu rukun haji karena peristiwa air Zam-Zam yang memancar dan usahanya seorang yang ditinggalkan suaminya dan diusir oleh istri tuanya. Jadi pelajaran hikmahnya itu berjuang, jangan hanya laki-laki saja, perempuan pun harus berjuang untuk menghidupi anak gitu. Terima kasih. Ya. Ini terkait dengan tadi Pak Kiai, terkait dengan sejarah bahwa lahirnya ataupun adanya nabi-nabi yang hebat begitu dari istri muda begitu Pak Kiai. Nah, betul. Seperti apa Pak Kiai? Jadi memang ya orang kebanyakan itu orang yang orang yang agak sedikit disakiti ya itu doanya makbul ya. Gitu ya. Yang namanya orang diusir betapa sakitnya ya. Tadinya dibujuk suruh jadi istri muda, pas udah punya anak malah diusir kan sakit ya hatinya. Makanya doanya itu makbul. Maka melahirkanlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan daripada Ismail, orang yang hebat itu ya, dari istri yang muda yang tersia-sia. Terima kasih ya. Baik Pak Kiai, waktu yang memisahkan kita untuk kesempatan pagi hari ini ada sesuatu yang disampaikan sebelum kita akhiri Pak Kiai, silakan. Oke, pada prinsipnya kalau kita melihat sejarah berkurban, kalau ada orang yang mimpi suruh menyembelih siapapun, itu teguran dari Allah supaya segera berkorban. Jangan dilaksanakan ya, karena tidak ada yang mimpi berkorban suruh menyembelih anak kecuali Nabi Ibrahim ya. Jadi titik itu aja, jangan ditafsir yang lain-lain. Ada orang mimpi untuk menyembelih siapapun, untuk menyembelih mertuanya. Nah, misalnya gitu ya. Itu teguran dari Allah, segera berkorban. Walaupun udah berkorban berkali-kali, tetap harus berkorban. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Dr. Nas Mahfud Said Demagi yang sudah bersama kami dalam rangkaian religi pagi.
Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.